Hello, good morning fifth grade. How are you this morning? As usual, I hope all of you full of spirit and then stay healthy. Tetap sehat ya anak-anak. Okay, what day is today? Yes, today is Wednesday, 17th of February 2021. Okay, nah hari ini adalah hari Rabu. Okay, but before it, let us pray. Close your eyes and fold your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents. Thank you God, amen. Oke anak-anak, hari ini kita masuk pada subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak boleh memperhatikan video Miss berikut ini. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang membuat surat undangan resmi. Kali ini kita akan belajar tentang membuat surat undangan yang dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Yaitu undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Nah, di sini seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, kamu bisa lihat sesuai dengan budaya daerah. Yang kedua, biasanya menggunakan pewarna alam. Dan yang ketiga, bahan dan teknik lukis berbeda-beda tiap daerahnya. Selanjutnya, menampilkan ciri khas daerah. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh dari surat undangan setengah resmi, di mana kamu bisa lihat itu di dalam buku kamu. Oke, selanjutnya, pernahkah kamu mengalami peristiwa berikut ini? Pada saat meminum air es, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar tempat es tersebut? Di mana udara mengalami peristiwa pengembunan karena udara di sekeliling gelas atau plastik melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam adalah wadahnya. Peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Jadi, adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es terjadi karena udara di sekeliling gelas melepaskan kalor atau panas kepada es di dalam gelas. Hal tersebut terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es di dalam gelas. Peristiwa pengembunan lain yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat adanya titik-titik air di dedaunan. Nah, selanjutnya, sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan, seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Nah, kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka.
Selanjutnya, berikut ini nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu. Di mana yang pertama yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menghargai jasa pahlawan. Nah, yang pertama, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, peduli kepada orang lain. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan belajar yang giat dan bekerja sungguh-sungguh. Dan juga mengembangkan perilaku rela berkorban. Adapun sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air, di mana sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya mengembangkan dan melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan dapat kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Di sini kita akan membahas tentang membuat karya seni lukis daerah. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh dari seni lukis daerah. Oke anak-anak, that's all for today. Thank you. Goodbye.